أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain wa ma'badu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah SWT. Terlebih dulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena limpahan rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan petang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan dan kesempatan untuk mengikuti kultum Ramadan 1441 Hijrah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta pengikutnya sampai hari kiamat kelak. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita sekarang dikumpulkan di sini dengan harapan di akhirat kelak nanti dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami membawakan topik 7 golongan yang dinaungi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat.
Di dalam Al-Quran digambarkan bahwa hari kiamat adalah sangat seram. Karena di hari itu nanti kita semua dikumpulkan, semua manusia dikumpulkan di tempat yang sudah disiapkan Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang sangat luas. Dan matahari kalau di dunia ini masih jauh tinggi di sana. Sehingga kita pun masih merasakan panasnya sedemikian rupa. Apalagi di hari kiamat nanti. Matahari didekatkan hanya 1 mil dari manusia. Di suatu saat Allah memanggil kita, semua manusia, untuk berkumpul di suatu tempat yang sangat luas. Dengan kondisi yang demikian, yang panas, berlari dan berjalan kaki menuju tempat panggilan tersebut, tidak beralas kaki dan tidak berpakaian satu benang pun yang melekat di tubuhnya, baik laki-laki maupun perempuan. Mereka sudah tidak memikirkan keluarganya lagi, tidak memikirkan saudara-saudaranya, yang suami tidak memikirkan istri, yang istri tidak memikirkan suami, yang orang tua tidak memikirkan anak-anaknya dan keluarganya. Mereka hanya mementingkan dirinya sendiri saja. Dan dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, mereka saking panasnya bercucuran keringatnya di tempat yang sudah disiapkan itu, sehingga ada yang terendam sampai dengan mata kakinya, ada yang terendam sampai dengan lututnya, ada yang terendam sampai dengan pinggangnya, dan ada lagi yang terendam sampai dengan mulutnya. Itu semua adalah sesuai dengan amal perbuatan yang dilakukan di dunia ini. Oleh karena itu, mari kita untuk berusaha dengan baik agar tidak sampai jadi yang demikian. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 7 golongan yang dilindungi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Yang pertama adalah imam yang adil. Yang kedua, seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah seorang yang hatinya terkait dengan masjid. Yang keempat adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah dan berkumpul karenanya dan berpisah karenanya. Yang kelima adalah seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan. Dia berkata, saya takut kepada Allah. Yang keenam adalah seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya dan tangan kirinya disembunyikan, sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Yang ketujuh adalah seorang yang berzikir dalam kondisi sepi sehingga meneteskan air mata. Saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kita baru mengintrospeksi diri bahwa yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini adalah kita sendiri. Apakah kita ini sudah termasuk salah satu daripada 7 golongan yang tadi disebutkan di atas?
Apabila belum, ya mari kita dalam kesempatan sisa umur yang tinggal berapa lagi kita belum tahu, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk hal-hal yang baik. Karena mungkin kita dulu sampai dengan sekarang banyak hal dosa atau perbuatan buruk yang kita lakukan. Mari kita iringi dengan perbuatan-perbuatan yang baik untuk menghapus dosa-dosa atau perbuatan yang buruk yang telah lalu. Pada kesempatan ini pula, pas dengan bulan suci Ramadan, mari kita amalkan perbuatan-perbuatan kita yang baik, amalan-amalan Ramadan, mulai dari puasa, sholat sunnah, dan lain sebagainya, yang seperti tadarus Al-Quran, yang perbuatan-perbuatan baik di amal Ramadan, mari kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Apalagi di bulan suci Ramadan ini ada satu malam yang penuh berkah, yaitu lebih baik daripada 1000 bulan. Mari kita manfaatkan momen-momen ini untuk belajar membaca Al-Quran. Walaupun hanya 1 atau 2 ayat, mari kita laksanakan. Walaupun kita masih tahap belajar dan masih susah, masih terbata-bata dalam pelaksanaannya, namun Allah akan memberikan pahala yang banyak, terutama pada malam Lailatul Qadar. Alangkah indahnya apabila kita belajar Al-Quran ini dalam Lailatul Qadar. Misalkan kita bisa membacakan 1 huruf saja, misalkan Nun atau Alif, Lam, Mim, itu dibaca 1 huruf, masing-masing 1 hurufnya kita mendapat 10 kebaikan. Dalam arti kita di malam Lailatul Qadar ini, kita pas dengan ngaji tersebut, insya Allah kita dikalikan dengan 1000 bulan. 1000 bulan sama dengan kurang lebih 83 tahun. Kita membayangkan bagaimana banyaknya pahala yang diberikan oleh Allah kepada kita semua apabila kita mau belajar. Belajar khususnya untuk membaca Al-Quran. Saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah SWT, mari kita gunakan sisa-sisa umur yang sudah berjalan ini. Karena saya sendiri masih tahap belajar, mari kita tetap semangat untuk menuntut ilmu, karena hukumnya wajib menuntut ilmu itu mulai dari kita lahir sampai dengan kita meninggal dunia. Kita wajib hukumnya untuk menuntut ilmu. Oleh karena itu kita tetap semangat untuk belajar dan belajar walaupun kondisi sudah tua. Mungkin ini saja yang perlu kami sampaikan pada kesempatan kultum kali ini. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.